DPW Barak Lampung dan Aliansi Masyarakat, tolak rencana SRS perluasan kandang badak Ring 3 di TNWK. Adanya rencana perluasan kandang badak Ring 3, yang digagas oleh SRS Suakarino Sumatera, banyak menuai kontra. Rencana perluasan itu disampaikan saat sosialisasi di Gedung Aula Bupati Lampung Timur pada tanggal 12/2024. Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024. Setelah tokoh adat Raja Basa Lama dan beberapa aliansi masyarakat menolak adanya rencana perluasan kandang badak Ring 3, kini penolakan lagi muncul dari organisasi masyarakat DPW Barak Barisan Rakyat Anti Korupsi, dan DPC GMP, Gerakan Muda Pro Jamin. Dan, dengan munculnya gajah liar ke kawasan pemukiman warga, membuat Forum Rembuk Desa Penyangga juga ikut merespon adanya rencana perluasan kandang badak dengan meminta kepada dinas terkait untuk lebih mengkaji manfaat dan dampaknya. Hal tersebut disampaikan saat acara pertemuan koordinasi dan silaturahmi FRDP bersama Aliansi Masyarakat. Rencana perluasan kandang badak seluas kurang lebih 100 hektar, disampaikan oleh Sumadi selaku manajer SRS di depan Gedung Bupati, selesai acara sosialisasi perluasan kandang badak Ring 3. Perluasan kandang fungsinya menampung badak itu sendiri, kalau luas lahan yang diperlukan kurang lebih sekitar 100 hektar. Ucap manajer SRS. Mohon maaf Bang, dengan siapa Bang? Sumadi. Di sini selaku apa Bang? Manajer dari Yabi apa? SRS-nya. Itu dalam rangka apa Bang tadi itu Bang? Di kabupaten ini Bang? Tadi itu diundang sosialisasi perluasan ya. Untuk perluasan sendiri itu apa tujuannya Bang? Ya, seperti yang tadi akan dirapat bahwa perluasan untuk menambah daya tampung badak. Gitu ya. Tampung badak aja. Untuk sementara ini badak kita ada berapa? Ada 10. Kalau untuk perluasan sendiri Bang, itu memerlukan berapa hektar ya? Seperti yang sudah itu kurang lebih 100. Sampaikan tadi dari tanam dari itu menyampaikan tadi dari Bakambas, dari Aceh dan Kalimantan. Kalau dari Aceh ataupun dari Kalimantan ada perluasan juga nggak Bang? No comment ya, oke. Makasih Bang ya. Menanggapi sosialisasi dari SRS Suakarino Sumatera, dan pertemuan dengan FRDP, Ketua DPW Barak Lampung Joko Prayitno mengatakan, kami DPW Barak Lampung menyatakan menolak dengan adanya rencana perluasan kandang badak Ring 3, karena menurut kami adanya perluasan kandang merusak endemik, dan adanya penebangan pepohonan akan membuat bising binatang yang dapat menyebabkan gajah tidak nyaman dan keluar ke pemukiman, ujar Ketua Barak yang sering disapa Kanit. Wilayah itu yang dihadiri dengan beberapa kawan-kawan LSM, Ormas dan FRDP, Forum Rembuk Desa Penyangga. Jadi mantan-mantan Kades di situ, semua masyarakat yang jelas 22 Desa Penyangga Taman Nasional Waikambas. Dari hasil pertemuan itu apa Pak? Jadi dari hasil pertemuan itu kami membahas untuk ke depan terkait yang utama itu konflik gajah. Dan secara pribadi ataupun secara organisasi itu di situ wacananya kemarin ada sosialisasi ya Pak ya. Sosialisasi terkait dengan pelebaran kandang badak di wilayah Taman Nasional Waikambas. Pak, kalau sampean sendiri selaku ketua Barak Pak ya? Ya. DPW Provinsi Lampung, itu apa Pak tanggapan sampean Pak terkait dengan perluasan SRS ya, Ring 3 ya Pak ya, Ring 3 kandang badak itu sendiri Pak? Kalau saya secara pribadi ya, dan itu secara pribadi ataupun secara organisasi, yang jelas kalau saya menolak ya Pak ya? Ya, karena yang jelas ini analisa, silahkan untuk dianalisa kembali kepada yang jelas kepada pihak-pihak terkait, pada pemerintah. Nah, di sini kita bicara jangan hanya pelestarian hewan. Nah, ini masyarakat pun, manusia itu perlu dilestarikan, artinya butuh kenyamanan, butuh ketenangan. Nah, dikaji itu berdampak atau tidak. Artinya di situ
kalau menurut kami itu bahwa di dalam itu nanti kan untuk pelebaran itu ada penebangan hutan, kayu besar-besar. Nah, di situ kalau analisa kami itu yang jelas itu kan satu ekosistem, kedua hewan di situ merasa terganggu dan terusik menurut saya, dan itu pun saya yakin dampak dari konflik gajah itu salah satunya, kemungkinan dugaan kami itu salah satunya adalah dampak dari terusiknya hewan di kawasan hutan lindung. Artinya dia akhirnya di situ apa? Karena banyak mungkin pohon-pohonan yang sudah ditebang dan sebagainya, akhirnya dia merambah keluar ke desa-desa penyangga. Pak, di pertemuan yang diadakan di Aula Bupati itu Pak ya, itu kan ada juga dari tokoh-tokoh masyarakat ya Pak, terutama tokoh adat ya Pak ya. Itu tokoh adat sendiri itu kan menyatakan menolak juga Pak ya. Selain dari tokoh adat dan sampean selaku DPW ya, DPW dari Barak, ada lagi nggak Pak ormas ataupun tokoh-tokoh yang menolak? Ya, yang bersama kami jadi ada tokoh GMP Pro Jamin ya, itu juga menolak Pak ya. Ya, dari rekan-rekan, saya bilang tadi rekan-rekan lembaga, artinya ormas itu GMP Pro Jamin ya, itu pun menolak. Pak. Artinya harus perlu pengkajian karena dampaknya itu kalau analisa kami tadi dampaknya itu adalah terjadi banyak konflik Pak ya, konflik gajah, dan ini yang saat ini harus ditangani lebih serius. Masalah konflik gajah ini di daerah utara utama itu daerah Probolinggo, nah itu daerah Pasiran, daerah Tutuarjo. Nah itu ya, kalau untuk harapannya sendiri Pak, itu seperti apa Pak? Harapan saya dengan terkait ini semua, dengan adanya terkait konflik gajah dan perluasan lahan badak, nah ini harapan saya selaku Ketua LSM Barak Provinsi Lampung meminta kepada pemerintah baik dari daerah ataupun sampai ke pusat untuk mempertimbangkan lebih dalam lagi terkait dengan perluasan itu, berdampak atau tidak. Dan harapan kami di masyarakat ini menginginkan hidup tenang, artinya enggak pagi sore mereka itu sudah malam itu setiap panen padi itu mereka harus berjaga, dan itu pun butuh ketenangan. Mereka sibuk pagi harus kerja, pagi siang harus sampai sore kerja, malam mereka harus jaga gajah. Nah itu yang saat ini terjadi di daerah utara. Semua sebetulnya, tapi terbesar konflik gajah itu sampai ada yang meninggal dunia. Dia harus jaga malam, dan dia paginya siangnya mereka harus menyukupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak ya. Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Putra Daerah Peduli Lingkungan dan TNWK ikut menambahkan, kami sangat-sangat prihatin sekali. Kenapa? Karena saat perluasan yang kedua itu sudah sangat merusak sekali. Nah, ini akan dilakukan lagi Ring 3. Yang jelas kami sangat menolak. Tutup Fikri yang juga Ketua GMP Kabupaten Lampung Timur. Sosialisasi terkait dengan itu yang diadakan di Aula Bupati Lampung Timur. Dan situ menurut informasi yang kami dapat juga ada beberapa instansi terkait yang mereka mensosialisasikan soal perluasan kandang badak Ring 3. Nah cuman kami dari lembaga peduli Putra Daerah Peduli Taman Sulawesi Kamas dan Lingkungan sangat-sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Karena pada saat perluasan kandang badak yang kedua itu memang sudah, menurut kami sudah sangat luar biasa merusak tatanan hutan yang ada. Apalagi ini akan diadakan perluasan kandang badak Ring 3 begitu. Kalau untuk harapan sampai sendiri Pak, kalau masyarakat itu seperti apa Pak? Kalau harapan kami sebagai Ketua Lembaga Peduli Taman Sungai Kambas, dan ada beberapa masyarakat juga yang sudah kami ajak musyawarah, kami ajak ngobrol, kami sangat menolak Pak. Menolak keras perluasan kandang badak tersebut. Kenapa? Karena ada beberapa efek yang akan terimbas oleh perluasan kandang badak tersebut. Yang pertama,
perluasan kandang badak ring 3 ini pasti melakukan penebangan. Pasti melakukan penebangan kayu, yang mana kayu itu saya yakin sudah berumur puluhan tahun. Dan kayu itu dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi itu sendiri. Dampak kedua, ketika itu dilakukan, ini berimbas kepada binatang yang ada di situ. Contoh ini gajah. Gajah ini kan sangat sensitif dengan suara. Ketika dia dengar suara gemuruh, suara yang tidak biasa dia dengar, dia akan lari. Gajah ini akan larinya ke arah masyarakat, pemukiman masyarakat. Nah itu kami sangat itu Pak, karena takutnya akan berdampak luas kepada lingkungan dan masyarakat. Ada tambahan lagi Pak yang perlu disampaikan ke pihak-pihak yang terkait Pak? Kami mohon dengan hormat kepada para pihak, baik dari provinsi, kabupaten, bahkan pusat, Kementerian Kehutanan khususnya, kami mohon dengan hormat untuk mengevaluasi kembali atas perluasan kandang badak tersebut. Karena yang berdampak dan yang memang merasakan dampak negatifnya dari perluasan kandang badak itu adalah masyarakat Desa Penyangga, khususnya masyarakat Lampung Timur, Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Iya, Pak.